Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian, stambuk L1A1 19085, kelas C, jurusan peternakan. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya review yang berjudul Embryogenesis dan Karakteristik Larva Persilangan Ikan Patin Siam atau Pangasius hypoophthalmus jantan dengan ikan baung Hemibagrus numerus betina. Embryogenesis dan karakteristik larva. Ikan patin merupakan salah satu komoditas budidaya ikan air tawar yang cukup mudah dibudidayakan karena dapat bertahan hidup dalam kondisi perairan yang buruk dan memiliki potensi ekspor yang cukup tinggi. Selain ikan tuna, udang, serta rumput laut. Selanjutnya, ikan patin siam merupakan ikan yang diintroduksi dari Thailand ke Indonesia pada tahun 1972. Ikan patin siam memiliki beberapa keunggulan yang dimana mudah dibudidayakan, fekunditas tinggi, serta memiliki daya tahan tubuh yang bagus pada kondisi perairan yang buruk. Namun, ikan patin siam ini memiliki kekurangan yang dimana warna dagingnya sedikit kekuningan yang membuatnya kurang laku di pasaran internasional. Selanjutnya, persilangan antara spesies yang banyak dilakukan ini menimbulkan kerugian, diantaranya hilangnya sifat dominan dan superior pada ikan hasil hibridisasi. Hilangnya sifat dominan pada gen ikan hibridisasi menyebabkan epistasis alel dominan sehingga muncul adalah alel resesif. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sifat alel resesif adalah dengan program persilangan ikan berbeda spesies namun masih memiliki kekerabatan baik dalam spesies dalam genus, famili, atau famili dan ordo. Selanjutnya, ikan baung atau Hemibagrus numerus merupakan jenis ikan asli Indonesia yang biasa hidup di sungai-sungai besar, rawa, dan danau di perairan. Biasanya ikan ini ada di Jawa, Sumatera, Bangka, dan Kalimantan. Ikan baung merupakan salah satu jenis ikan catfish selain sama seperti ikan lele dan juga ikan patin. Ikan baung ini memiliki bentuk tubuh seperti ikan patin dengan warna putih perak pada bagian bawah dan kecoklatan pada bagian punggung. Selanjutnya, embriologi dan perkembangan larva dalam praktek budidaya merupakan hal yang penting dan jelas dalam praktek produksi ikan. Morfologi selama embryogenesis telah menjadi indikator kualitas embrio yang baik. Oleh karena itu, studi dan informasi secara awal perkembangan kehidupan embrio dapat mengungkapkan masalah yang terkait dengan perkembangan embrio dan larva ikan. Embryogenesis, yang dimana tahap-tahap perkembangan embryogenesis menjadi sebuah larva dimulai dari fase Slevek atau pembelahan sel, morula, blastula atau pembentukan blastodem, gastrula, penutupan kantung kuning telur, organogenesis pada ikan patin siam, ikan hibrid, dan juga ikan baung. Tidak ada perbedaan antara proses embryogenesisnya. Semua ikan tersebut proses embryogenesisnya sama. Namun yang membedakan proses embryogenesis pada ketiga ikan tersebut
yaitu pada saat waktu inkubasi atau lama penetasan tiga ikan tersebut. Pembelahan pertama itu pembelahan dua sel, sedangkan pada pembelahan tahap ini ditandai dengan perkembangan dua sel yang ditandai dengan adanya pembelahan secara mitosis sel tunggal menghasilkan dua buah sel yang lebih kecil. Mula-mula zigot membelah menjadi dua buah sel yang disebut pembelahan blastomer turunan pertama. Kemudian masing-masing blastomer tersebut membelah menjadi 4 blastomer turunan kedua dan batasnya turunan berikutnya semakin mengecil. Selanjutnya, pada dasarnya cilefagi adalah suatu proses perkembangan zigot untuk menjadi morula melalui pembelahan mitosis secara berangkai yang terjadi segera setelah pembuahan. Perkembangan embrio setelah fase morula adalah fase blastula. Embrio terus melakukan pembelahan sel untuk perkembangan menjadi blastula, yaitu ditandai dengan terbentuknya rongga kosong, tahap gastrulasi, ditandai dengan terjadinya proses perluasan dan penutupan kuning telur oleh blastoderm ke arah blastopora, hingga seluruh bagian kuning telur telah tertutupi oleh blastoderm. Karakteristik morfologi larva. Morfologi larva termasuk ke dalam fenotip kualitatif. Fenotip kualitatif merupakan sifat yang tidak bisa diukur, dinilai, atau derajatnya tetap bisa dibedakan dan dikelompokkan. Abnormalitas dan heterosis. Heterosis yaitu perbaikan sifat, karakteristik, dan morfologi dari hasil hibridisasi dapat dilihat dari nilai heterosis dibandingkan dengan tetuannya atau dengan kontrol. Sedangkan abnormalitas adalah keadaan di mana ikan memiliki kondisi atau bentuk tubuh yang menyimpang dari keadaan normal atau tidak seperti seharusnya, atau bisa dikatakan cacat. Demikian, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.